Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1121. Deknowitz dalam bentuk kedua pada dasarnya sudah sangat kuat setelah meminum jus yang menyegarkan, kekuatannya meningkat pesat dalam sekejap. Stephen Lin berdiri di sana, menatap Dorknowotsku, tak bergerak. Pada saat ini, otot Dorknowotsku berlipat ganda, pakaiannya disangga tinggi, dan pembuluh darah melayang di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Aura yang sangat kuat perlahan memadat di tubuh Dorknowotsku. Meski berjarak ratusan meter, penonton di sekitarnya masih bisa merasakan aura ini. Aura ini sepertinya berasal dari monster prasejarah. Nyatanya, Dorknowotsku terlihat seperti monster saat ini. Pada bentuk kedua, ditambah dengan jus yang mengilhami, badannya terasa kenyang. Semua penonton di tempat kejadian berkeringat untuk Stephen Lin. Dorknowotsku yang menakutkan, apakah Stephen Lin lawannya? Kamu akan membayar harga untuk egomu. Dorknowotsku sepenuhnya menyerap efek obat itu, dan berkata dengan dingin pada Stephen Lin. Jika kamu tidak bisa mengalahkanmu dalam kondisi terkuat, maka Raja Suci ini tidak ada artinya, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Hahaha, kalahkan aku dalam bentuk terkuat. Kamu tidak sedang bermimpi. Rasakan, apa artinya menjadi kuat, kata Dorknowotsku, dan tiba-tiba melaju ke arah Stephen Lin. Bum bum bum, kekuatan di bawah kakinya terlalu besar, setiap kaki mengeluarkan suara tumpul saat dia menginjak tanah, dan dia akan meninggalkan jejak kaki yang jelas. Tubuhnya berubah menjadi hantu, menghilang dari ujung ini, dan muncul di depan Stephen Lin. Ketika tubuhnya muncul, itu berarti dia menghentikan langkahnya, dan semua energi kinetik tubuhnya langsung disalurkan ke tinju yang dia ayunkan. Kali ini, Stephen Lin tidak lagi mempercayakan masalah itu padanya. Dia mundur setengah langkah dengan tiba-tiba, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju ke depan dengan paksa. Pada saat yang sama, tinju kiri Stephen Lin siap menyerang. Ledakan. Tinju kanan Stephen Lin bertabrakan keras dengan tinju kanan Dorknowotsku. Saat berikutnya, tinju kiri Stephen Lin mengenai tulang rusuk Dorknowotsku. Reaksi Dorknowotsku juga sangat cepat, ketika tinju kiri Stephen Lin menyerang, dia sudah melebarkan 5 jari di satu tangan, lalu tiba-tiba meraih tinju Stephen Lin. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya, dan tinju kiri Stephen Lin langsung ditangkap oleh tangan Dorknowotsku. Itu hanya sentuhan sederhana, tetapi kekuatan yang menakutkan meletus. Keduanya berdiri di atas panggung, tangan mereka saling bersentuhan. Dengan penuh semangat berlarian, bahkan penonton yang jaraknya 100 meter masih merasakan hembusan angin kencang. Ayo, Dorknowotsku meraung, dan melemparkan tinjunya ke depan dengan sekuat tenaga. Suara mendesing, pukulan yang kuat dan berat, menghilangkan keterampilan apapun, langsung menyerang Stephen Lin dengan cara paling sederhana dari pukulan lurus. Di sisi Stephen Lin, dia secara tidak biasa menggambar lingkaran yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan dengan kedua tangan. Setiap lingkaran membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Bang bang bang, lingkaran itu dihancurkan oleh tinju Dorknowotsku, tetapi digambar ulang oleh Stephen Lin dalam waktu singkat. Semua mata penonton berbinar saat ini. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin akan benar-benar menggunakan Tai Chi, seni bela diri tradisional kerajaan naga, saat ini. Tangan Stephen Lin terus berputar di depannya, tidak peduli seberapa keras tinju Dorknowotsku, dia tidak dapat menembus lingkaran Stephen Lin. Pada saat yang sama, kaki Stephen Lin terus meluncur di tanah, dan setiap kali dia meluncur, gaya tumbukan di tangannya dimasukkan ke tanah. Retakan muncul di bawah kaki Stephen Lin. Tepat ketika orang berpikir bahwa Stephen Lin sepenuhnya memblokir serangan Dorknowotsku. Tiba-tiba, kecepatan pukulan Dorknowotsku melonjak. Awalnya,
Kecepatan pukulannya sudah sangat cepat, tapi sekarang, kecepatan pukulannya sekali lagi meningkat ke level yang lebih tinggi. Peningkatan kecepatan meninju yang tiba-tiba jelas mengejutkan Stephen Lin. Lingkaran yang tak terhitung jumlahnya yang ditarik oleh Stephen Lin akhirnya benar-benar hancur, dan tinju berat Dork Nowotsku menghantam dada Stephen Lin. Ledakan. Dengan suara keras, Stephen Lin terhuyung mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang kuat. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Hanya satu pukulan ini, di bawah perisai bintang yang melemah ganda dan tubuh yang kaku, bahkan memukulnya dengan darah yang melonjak, kekuatan pukulan ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Saat berikutnya, Dork Nowotsku menggertaknya. Dia tidak ingin memberi Stephen Lin kesempatan untuk bernafas, jadi tinjunya bergerak ke arah Stephen Lin dengan kecepatan lebih cepat. Stephen Lin terkena pukulan, dan ada celah besar di depannya menghadapi Dork Nowotsku yang meninju lebih cepat. Stephen Lin tidak punya waktu untuk memblokirnya. Bang bang bang. Dengan satu pukulan berat, Stephen Lin dipukul mundur terus-menerus. Setiap tinju yang mengenai Stephen Lin membuat raungan besar, dan setiap raungan membuat hati para penonton berkedut hebat. Stephen Lin terpaksa bertarung dari satu ujung panggung kompetisi ke ujung lainnya. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Stephen Lin terhempas. Ini belum berakhir, Dork Nowotsku berakselerasi untuk mengejar Stephen Lin, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menahannya, dan menghantam keras Stephen Lin yang masih terbang di udara. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tubuh Stephen Lin terbanting ke tanah. Tidak peduli seberapa keras tanahnya, itu tidak dapat menghentikan tubuh Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin menghancurkan tanah dengan mudah, dan pada saat yang sama, dengan dia sebagai pusatnya, sebuah lubang dengan diameter sekitar 2 meter muncul seketika. Dork Nowotsku meraung marah, mengeluarkan Stephen Lin dengan gila di dalam lubang lagi. Bum bum bum. Setiap pukulan pada Stephen Lin membuat tanah kembali tenggelam. Ini bisa dikatakan sebagai kombinasi pukulan paling kuat dalam sejarah manusia. Kekuatannya telah membuat lubang berdiameter 2 meter di bawah Stephen Lin terus membesar. Hanya dalam beberapa detik, itu berubah dari berdiameter 2 meter menjadi diameternya lebih dari 20 meter. Potongan-potongan batu hancur di bawah pengaruh kekuatan besar. Penonton tidak bisa lagi menahan emosi mereka semua berdiri dan memandangi lubang dengan prihatin. Tubuh Stephen Lin telah menghilang dalam batas waktu penonton, dan dia langsung didorong ke bawah oleh kekuatan yang kuat. Mati, mati, mati. Teriak Dork Nowotsku dengan panik, mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan yang begitu mengerikan, apalagi manusia, bahkan gunung, harus dihancurkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Stephen Lin akan mati. Firasat buruk muncul di benak banyak orang. Dan tepat ketika firasat ini muncul, dengan sekejap, tinju kanan Dork Nowotsku ditangkap oleh tangan dan dihentikan. Lalu, ada jepretan lain. Tinju kiri Dork Nowotsku juga ditangkap oleh tangan dan dihentikan. Serangan yang sangat kuat itu dengan mudah diterima oleh dua tangan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sebuah kaki tiba-tiba muncul di depan mata semua orang dari bawah ke atas. Saat berikutnya, kaki ini menendang dengan keras di antara kedua kaki Dork Nowotsku. Sebuah kekuatan yang kuat meletus seketika, menendang Dork Nowotsku ke udara. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan menyebar dari tanah. Sesosok juga melayang ke udara di tengah gelombang udara, menuju ke arah Dork Nowotsku. Orang ini tidak lain adalah Stephen Lin yang baru saja dihancurkan. Desir. Tiba-tiba ada seruan di tempat kejadian. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin tiba-tiba meledak saat ini. Dalam sekejap mata, Stephen Lin sudah mengudara, dan saat ini, Dork Nowotsku juga sedang mengudara. Sekarang giliranku. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Stephen Lin, dan kemudian dia mengayunkan tinjunya, menuju ke arah Dork Nowotsku. Dork Nowotsku ada di udara, tanpa pengaruh apapun menghadapi tinju Stephen Lin, dia tidak punya pilihan selain menangkapnya dengan keras. Namun,
Saat ini, tinju Stephen Lin, apakah dia bisa menangkapnya? Bang bang bang. Kekuatan tinju Stephen Lin meledak di tubuh Dork Nowotsku. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan pertahanan Dork Nowotsku. Dork Nowotsku seperti daun di tengah badai, berkibar tak berdaya. Dari udara ke tanah. Keluaran Stephen Lin sudah sulit dilihat, orang hanya bisa melihat tubuh Dork Nowotsku terus-menerus gemetar, dan darah terus-menerus keluar dari tubuh Dork Nowotsku. Jika dikatakan bahwa tinju Dork Nowotsku adalah yang terkuat dalam sejarah manusia, kini tinju Stephen Lin dengan mudah melampaui Dork Nowotsku. Tinju Stephen Lin benar-benar yang terkuat dalam sejarah manusia. Kamu masih jauh di belakang. Stephen Lin meraung, mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan menjatuhkan Dork Nowotsku. Ledakan. Tubuh Dork Nowotsku jatuh dari langit seperti cangkang, dan akhirnya membentur tanah dengan keras. Ledakan. Seluruh tanah tiba-tiba tenggelam. Sebuah lubang dengan diameter lebih dari 50 meter muncul di platform kompetisi. Panggung turnamen yang buruk rusak parah sekali lagi. Tubuh Stephen Lin jatuh dari langit. 10 detik berlalu. Mode pemusnahan, mati. Dalam mode pemusnahan, bahkan Dork Nowotsku yang beberapa kali lebih kuat masih tak berdaya untuk melawan. Dia terluka parah dan terbaring di lubang yang dalam, hidup dan matinya tidak diketahui. Banyak orang mengira Dork Nowotsku harus mati, karena tidak ada yang bisa menahan serangan mengerikan seperti Stephen Lin. Wasit sudah berdiri, berniat naik ke panggung untuk memeriksa kondisi Dork Nowotsku. Penonton negeri naga di tempat kejadian sudah siap untuk mulai bersorak. Namun, saat ini, sosok Dork Nowotsku berdiri dari lubang sedikit demi sedikit. Tubuhnya gemetar, dengan darah mengucur dari hidung dan mulutnya, sepertinya dia terluka parah. Dari awal perang suci hingga saat ini, inilah saat yang paling memalukan bagi Dork Nowotsku. Namun, Dork Nowotsku masih membawa niat membunuh yang mengerikan. Dia masih ingin terus berjuang. Pertempuran belum berakhir. Saya mendengar seseorang berkata bahwa jika saya menambahkan lebih banyak, dia akan makan kotoran. Saya menambahkannya, dan saudara akan menyiarkannya secara langsung ketika dia kesulitan memakannya, sehingga saudara dapat melihatnya. Bab 1122. Wow, sempat terjadi keributan di lokasi. Tidak ada yang menyangka Dork Nowotsku masih bisa berdiri setelah mengalami serangan mengerikan Stephen Lin, bahkan ingin terus bertarung. Seperti yang dilihat semua orang barusan, Stephen Lin bahkan mengirimkan gelombang kejut ke udara. Di bawah pukulan berat yang begitu mengerikan, tidak ada yang mau percaya bahwa masih ada orang yang bisa berdiri. Namun, Dork Nowotsku baru saja berdiri. Mode pemusnahan benar-benar menakutkan. Batuk, 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 kata Dork Nowotsku sambil terbatuk-batuk. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia benar-benar terluka parah. Awalnya aku berpikir bahwa aku yang sekarang seharusnya bisa melawanmu yang mengaktifkan mode pemusnahan, tapi tanpa diduga, itu masih jauh di belakang, kata Dork Nowotsku. Sekarang kamu, kartu apa yang kamu punya yang bisa kamu gunakan? Stephen Lin berkata tanpa ekspresi. Sudut mulut Dork Nowotsku berkedut, lalu dia menunjukkan senyuman aneh. Mode pemusnahan memang cukup kuat, tapi dia memiliki kelemahan fatal. Dia hanya bisa bertahan 10 detik. 10 detik, terlalu singkat. Selama aku bisa bertahan 10 detik ini, maka kamu akan menjadi ikan di atas talenan, kata Dork Nowotsku. Kamu tahu banyak, kata Stephen Lin. Stephen Lin, saya harus mengatakan bahwa Anda hampir membunuh saya, tetapi hanya sedikit, dan sedikit ini akan menjadi penyesalan abadi Anda dalam hidup ini, kata Dork Nowotsku. Stephen Lin sedikit mengernyit. Dork Nowotsku meludahkan seteguk darah ke tanah, lalu menggerakkan tangan dan kakinya. Kemampuan pemulihan saya dalam bentuk kedua jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun saya tidak dapat memulihkan kekuatan penuh saya sekarang, saya dapat memulihkan 50% darinya. Dan saya
yang telah pulih 50%, menghadapi Anda yang telah kelelahan. Energimu. Bagaimana? Kamu seharusnya sudah tahu, kan? Kata Dork Nowotsku sambil tersenyum. Benarkah? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, saya sarankan Anda minum yang nomor 2, jika tidak, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Petik 2. Nomor 2. Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya minum nomor 2. Tidak, Stephen Lin, sekarang. Kamu bisa mati, kata Dork Nowotsku, dan tiba-tiba berakselerasi menuju Stephen Lin. Kecepatannya pada awalnya tidak cepat, tetapi setelah 2 langkah, kecepatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Seperti yang dia katakan, dia telah pulih 50%. Sekarang dia masih memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan tak tertandingi. Melihat adegan ini, semua penonton putus asa. Bagaimana Dork Nowotsku ini seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dipukuli sampai mati. Dia baru saja terluka parah, tapi sekarang dia masih bisa mengisi daya dengan sangat cepat. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangannya, dan menatap Dork Nowotsku yang bergegas ke arahnya. Stephen Lin diam-diam mengucapkan sepatah kata pun. Aktifkan mode pemusnahan. Mode pemusnahan aktif lagi. 9% sisa energi Stephen Lin langsung membengkak hingga lebih dari 900%. Meskipun belum mencapai puncak 1000%, tetapi lebih dari 900% sudah sangat menakutkan. Saat ini, Dork Nowotsku sudah tiba di depan Stephen Lin. Dia meninju Stephen Lin dengan wajah ganas. Stephen Lin memandang Dork Nowotsku dengan dingin, tanpa emosi lain di wajahnya selain niat membunuh. Pergilah ke neraka. Dork Nowotsku meraung keras. Sial, ini kamu. Stephen Lin membaca dengan lembut. Saat berikutnya, tinju Stephen Lin tiba-tiba meledak. Ledakan. Dengan suara keras, tinju Stephen Lin mengenai tinju Dork Nowotsku terlebih dahulu. Kekuatan yang mengerikan itu langsung memukul mundur tinju Dork Nowotsku. Dork Nowotsku terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bukankah itu berarti energinya hilang setelah dia menyelesaikan mode pemusnahan? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Sebelum dia sempat berpikir, tinju Stephen Lin sudah tiba di depan Dork Nowotsku. Bang bang bang, pukulan berat, seperti ketika dia di udara barusan, mendarat di Dork Nowotsku tanpa syarat. Tubuh Dork Nowotsku terus bergetar dan mundur, sementara tubuh Stephen Lin bergerak maju dengan cepat, dan dia bahkan tidak membiarkan Dork Nowotsku memiliki kesempatan untuk terbang keluar. Hanya dalam beberapa detik, wajah Dork Nowotsku hancur, tangannya patah, dan tubuhnya mengalami luka yang tidak diketahui jumlahnya. Saat tiba detik ke-9, Stephen Lin melangkah maju dengan kaki kanannya, memusatkan seluruh kekuatannya ke kepalan tangan kanannya, dan meledakkan kepala Dork Nowotsku. Ledakan. Tubuh Dork Nowotsku tiba-tiba terbang mundur, lalu membentur tanah dengan keras. Seluruh tubuh berguling-guling di tanah sejauh ratusan meter, dan akhirnya berhenti di ujung panggung kompetisi. Darah terus mengalir dari titik pendaratan pertamanya ke posisi Dork Nowotsku saat ini. Itu adalah noda darah yang panjangnya ratusan meter. Ho, ho. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menarik napas dalam-dalam. Saat ini, semua energi di tubuhnya telah habis. Dalam 2 mode pemusnahan, yang pertama menghabiskan 10%, mencapai batas fungsional 1000% tulang komandan, dan yang kedua menghabiskan lebih dari 9%, mencapai lebih dari 900% fungsi. 2 mode pemusnahan benar-benar menghabiskannya, meskipun dia tidak merasa terlalu lemah saat ini, dia sudah beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya ketika dia 19% lebih kuat. Tapi itu semua sepadan. Melihat Dork Nowotsku terbaring tak bergerak di tanah di kejauhan, Stephen Lin tersenyum bangga. Dia menang. Dork Nowotsku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan dalam mode penghancuran gandanya. Wasit, kamu bisa datang sekarang, kata Stephen Lin.
Wasit bergegas ke lapangan dan berlari menuju Dork Nowitzki. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Semua orang melihat Dork Nowitzki tergeletak di tanah seperti babi mati. Tentu saja hasil pertarungan ini tidak perlu diumumkan oleh wasit, dan semua orang mengetahuinya. Luar biasa, Stephen Lin luar biasa. Stephen Lin, luar biasa. Orang-orang berteriak seperti orang gila, melampiaskan emosinya. Pembawa acara Xiaosa mengambil mikrofon dan siap naik ke atas panggung untuk mewawancarai Stephen Lin. Para prajurit kerajaan naga di tepi panggung kompetisi sudah mulai bertepuk tangan untuk merayakannya. Saat ini, wasit yang berencana memeriksa Dork Nowitzki tiba-tiba mengeluarkan seruan. Seruan ini menarik perhatian semua orang. Orang-orang melihat ke arah Dork Nowitzki. Stephen Lin juga menoleh. Melihat ini, semua orang tercengang. Dork Nowitzki, yang tergeletak di tanah tanpa bergerak, benar-benar bergerak. Dia mengangkat tangannya, menopangnya di tanah, lalu berdiri dari tanah sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Dork Nowitzki. Ia pun tak menyangka Dork Nowitzki masih bisa berdiri. Pada saat ini, Dork Nowitzki terlihat sangat menyedihkan, tangannya patah, pakaiannya hancur berkeping-keping, dan ada luka di sekujur tubuhnya, bahkan beberapa tempat cekung. Darah sudah menutupi seluruh wajahnya, dan masih mengalir terus-menerus. Salah satu matanya tidak bisa dibuka sama sekali, dan yang lainnya hanya bisa dibuka sedikit. Ho, ho, suara napas tumpul keluar dari mulut Dork Nowitzki. Dadanya terengah-engah, seolah-olah kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Tuan Dek, bisakah Anda melanjutkan pertarungan? Tanya wasit. Tersesat, Dork Nowitzki membuat suara seperti monster. Suara itu sangat rendah dan memiliki rasa robek yang kuat. Beberapa wasit saling memandang dan bergegas turun ke panggung kompetisi. Kamu harus berbaring diam, jadi setidaknya kamu bisa selamat. Stephen Lin menatap Dork Nowitzki dan berkata tanpa ekspresi. Aku belum kalah. Dork Nowitzki tersentak. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata sambil berjalan menuju Dork Nowitzki. Namun, segera, aku akan mematahkan lehermu dengan tanganku sendiri. Tanpa mengisi kembali kekuatan fisikmu, kemampuan pemulihanmu juga akan rusak. Sekarang kamu tidak punya peluang untuk menang. Petik 2. Apakah menurutmu begitu? Tanya Dork Nowitzki. Atau, apakah Anda ingin mencoba 2? Sekarang Anda terluka parah, saya khawatir bahkan 2 tidak akan berhasil, bukan? Tanya Stephen Lin. Memang, nomor 2 tidak akan berpengaruh apapun. Dork Nowitzki memandang Stephen Lin dan berkata perlahan, tapi yang tidak kamu ketahui adalah aku masih punya kartu hall. Petik 2. Dek, aku Anda tidak diperbolehkan menggunakan kartu hall. Sebuah suara datang dari telinga Dork Nowitzki. Diam. Dork Nowitzki bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengangkat tangannya dan menepuk telinganya dengan keras. Darah menyembur keluar dari telinga Dork Nowitzki yang lain. Tapi meski begitu, Dork Nowitzki sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia memandang Stephen Lin dan berkata, tidakkah kamu ingin mengalahkanku di kondisi terkuatku? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan ini. Petik 2. Setelah berbicara, Dork Nowitzki mengepalkan tinjunya dengan keras, menekuk seluruh tubuh bagian atasnya ke bawah, menggunakan semua kekuatan dalam tubuh. Dork Nowitzki meraung keras. Sangat menyakitkan mendengar suara ini. Semua orang terpana dengan pemandangan ini. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Dork Nowitzki. Saat ini, 2 tonjolan tiba-tiba muncul di punggung Dork Nowitzki. Kedua pegunungan ini dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih panjang. Beberapa detik kemudian, apa? Monster macam apa ini? Ada teriakan yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. Bahkan wajah Stephen Lin menjadi sangat jelek. Bab 1123.
Dua lengan tebal muncul di punggung Dork Nowotsku. Adegan yang menumbangkan tiga pandangan semua orang ini muncul di depan semua orang. Orang-orang membuat semua jenis suara ketakutan, dan beberapa bahkan berbalik dan lari ke pintu keluar yang aman karena ketakutan. Apa-apaan ini? Di dalam kotak, Chen Hongyu berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, menatap Dork Nowotsku di panggung kompetisi dan bertanya. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban kepada Chen Hongyu, dan semua orang terkejut dengan adegan ini. Juai telah mengubah manusia. Ini mungkin kesempatan penting bagi kita untuk mengalahkan organisasi pohon kehidupan. Guo Lao berkata dengan serius. Mendengar ini, mata Chen Hongyu berbinar. Atur orang untuk segera menangani masalah ini, kata Chen Hongyu kepada sekretaris di sampingnya. Ya, di sisi lain, tepi platform kompetisi. Semua prajurit telah berdiri saat ini. Untuk Dork Nowotsku bertangan 4 yang tampil di panggung turnamen, semua orang merasa luar biasa. Bahkan bawahan Dork Nowotsku dari kubu yang sama memiliki ide yang sama saat ini. Mereka tidak pernah melihat Dork Nowotsku dengan 4 tangan. Kamu bermutasi. Stephen Lin bertanya dengan cemberut setelah melihat Dork Nowotsku menumbuhkan 2 tangan lainnya. Ini bukan mutasi, ini bentuk ketiga. Dork Nowotsku memandang Stephen Lin dengan wajah muram dan berkata, dalam bentuk ini, aku akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan, bahkan jika aku terluka parah sekarang. Sudah cukup untuk membunuhmu dengan mudah, Stephen Lin, kamu tidak punya kesempatan. Petik 2. Apakah kamu ditendang di kepala oleh keledai? Stephen Lin bertanya. Apa maksudmu? Dork Nowotsku bertanya dengan cemberut. Mengubah dirimu menjadi monster di depan seluruh dunia, menurutmu berapa banyak orang yang berani minum jus di masa depan? Stephen Lin bertanya. Tidak masalah lagi, selama kamu mati, kata Dork Nowotsku. Pohon kehidupan tidak akan memaafkanmu jika kamu memperkirakannya seperti ini. Jika mereka mengizinkanmu menggunakan bentuk ini, maka kamu pasti sudah menggunakannya sejak lama. Mengapa kamu menggunakannya ketika kamu dipukuli setengah mati olehku? Stephen Lin berkata. Jie, jadi apa? Sekarang aku hanya ingin mencabik-cabikmu, Stephen Lin, ayo rasakan kengerian dari bentuk ketiga. Kata Dork Nowotsku, bergegas ke Stephen Lin. Kecepatannya sekali lagi meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Meskipun jauh dari kondisi puncak sebelumnya, itu masih sangat cepat. Wajah Stephen Lin sangat serius. Saat ini, fungsi fisiknya sudah berada di titik terendah. Menghadapi Dork Nowotsku dalam keadaan seperti itu, meski terluka parah, ia tetap tidak terlalu percaya diri. Dalam sekejap mata, Dork Nowotsku datang di depan Stephen Lin. Seperti sebelumnya, Dork Nowotsku mengayunkan tinjunya dan mengecam Stephen Lin. Stephen Lin juga mengayunkan tinjunya untuk melawannya. Bang-bang. Setelah 2 poni teredam, kedua tangan Dork Nowotsku benar-benar meraih pergelangan tangan Stephen Lin. Pada saat yang sama, kedua lengan di belakang Dork Nowotsku menabrak tubuh Stephen Lin. Bum bum bum. Kedua lengan ini meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan mereka menghantam tubuh Stephen Lin dengan keras. Meskipun tubuh Stephen Lin dilindungi oleh perisai bintang, dia masih tidak dapat menahan kekuatan ini. Sungguh kekuatan yang kuat, Stephen Lin ngeri. Meskipun Dork Nowotsku dalam keadaan ini tidak secepat sebelumnya, kekuatannya melampaui itu. Setelah 2 pukulan berat itu, tubuh Stephen Lin sudah mengalami trauma. Stephen Lin mengguncang lengannya dengan keras, mencoba menarik tangannya dari tangan Dork Nowotsku, tetapi kekuatan di tangan Dork Nowotsku terlalu besar, dan pada saat ini dia telah menghabiskan energinya di bawah pasang surut, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Dork Nowotsku. Hanya dalam beberapa detik, Dork Nowotsku melontarkan beberapa pukulan ke tubuh Stephen Lin dengan lengan yang tumbuh dari punggungnya. Pukulan ini mendarat di tubuh Stephen Lin, menyebabkan Stephen Lin berdarah beberapa kali. Pada saat ini, pikiran Stephen Lin mengeluarkan suara yang membuatnya putus asa.
Perisai bintang rusak parah, harap segera isi ulang. Petik 2. Perisai bintang rusak parah. Inilah yang Stephen Lin selamatkan hidupnya sekarang. Tanpa benda ini, Stephen Lin tidak akan bisa menahan serangan Dork Nowotsku dengan tubuhnya. Bukankah kamu luar biasa? Ayo, teruskan. Dork Nowotsku meraung, meninju Stephen Lin satu demi satu. Kecepatan tinjunya tidak cepat, tetapi kekuatannya menakutkan. Ledakan. Dengan suara keras, perisai astral di tubuh Stephen Lin benar-benar runtuh. Setelah itu, pukulan Dork Nowotsku berikutnya mendarat di Stephen Lin. Ledakan. Pukulan ini mengenai dada Stephen Lin dengan kuat. Tanpa perlindungan perisai astral, Stephen Lin menahan pukulan dengan tubuhnya yang kaku, dan tidak mungkin menangkisnya. Tulang-tulang seluruh dada langsung tenggelam. Namun, Stephen Lin juga menggunakan kekuatan yang dibawa oleh pukulan ini, ditambah dengan kekuatan kakinya sendiri, untuk melepaskan tangannya secara paksa dari tangan Dork Nowotsku. Tubuhnya dengan cepat mundur dari Dork Nowotsku. Batuk-batuk-batuk, Stephen Lin terbatuk hebat, dan darah terus keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, di bawah perbaikan tulang komandan, dadanya dengan cepat membengkak dan kembali ke penampilan normalnya. Apakah kamu juga muntah darah? Kupikir kamu tidak akan muntah darah. Dork Nowotsku mendekati Stephen Lin dengan ekspresi main-main. Stephen Lin mundur selangkah demi selangkah. Saat ini, dia sudah terluka parah. Menghadapi Dork Nowotsku, dia tidak dapat menemukan metode yang efektif sama sekali. Jangan lari, kecuali kamu mengaku kalah, kamu tidak punya kesempatan. Kata Dork Nowotsku, bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin tidak punya cara untuk mundur. Dalam pertempuran ini, dia tidak bisa mengaku kalah, apalagi mundur, karena dia mewakili seni bela diri kerajaan naga. Oleh karena itu, Stephen Lin hanya bisa bergegas menuju Dork Nowotsku. Pertarungan berlanjut. Namun, ini adalah pertempuran satu sisi. Dork Nowotsku dengan 4 tangan seperti 2 orang. Tidak peduli seberapa cepat tinju Stephen Lin, itu dapat memblokir 2 tangan, tetapi tidak dapat memblokir 4 tangan. Tubuhnya terus-menerus dipukul oleh Dork Nowotsku, dan setiap kali dia dipukul, dia memuntahkan seteguk darah. Tidak lama kemudian, tubuh Stephen Lin berlumuran darah. Kamu tidak punya kesempatan. Dork Nowotsku meraung, dan meninju wajah Stephen Lin dengan keras. Saat ini, lengan Stephen Lin baru saja memblokir serangan Dork Nowotsku, dan sudah terlambat untuk menahan pukulan Dork Nowotsku. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Stephen Lin tiba-tiba terhuyung 2 langkah ke samping. Rasa pusing menyerang dengan cepat, Stephen Lin tidak bisa bertahan, dan langsung jatuh ke tanah. Dia hanya ingin menopang tubuhnya untuk bangun, tetapi Dork Nowotsku langsung menyapu kakinya dari atas ke bawah. Ledakan. Tendangan ini langsung menyapu leher Stephen Lin, dan menekan Stephen Lin ke tanah. Stephen Lin meletakkan tangannya di tanah, mencoba untuk bangun. Dork Nowotsku langsung membungkuk, meletakkan tangannya di leher Stephen Lin, dan menekan Stephen Lin dengan kuat ke tanah. Stephen Lin meledak dengan seluruh kekuatannya di tangannya, gemetar dan sedikit menopang tubuhnya. Tapi saat ini, tangan ketiga Dork Nowotsku datang. Tangan ketiga langsung mengenai tangan Stephen Lin. Stephen Lin jatuh ke tanah lagi, dan kemudian, tangan ketiga Dork Nowotsku dengan kuat menekan tangan Stephen Lin ke tanah. Stephen Lin, aku telah menggosokmu di tanah. Dork Nowotsku menyeringai. Bajingan. Stephen Lin mengertakkan gigi dan ingin bangun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya jauh dari Dork Nowotsku. Masih punya kekuatan untuk mengutuk. Dork Nowotsku mengangkat mulutnya sedikit, dan meninju wajah Stephen Lin dengan tangannya yang lain. Bang bang bang. Seluruh kepala Stephen Lin tenggelam ke tanah. Melihat pemandangan ini, banyak orang mau tidak mau mengangkat tangan untuk menutupi mata. Mereka tidak ingin melihat Stephen Lin dirusak seperti ini. Lihat, ini celah dalam evolusi. Aku telah berevolusi menjadi bentuk ketiga,
dan kamu tidak punya apa-apa, kamu hanya bisa mengandalkan kerangka yang rusak, dan tanpa kerangka, kamu bukan apa-apa. Nowitzki berteriak bersemangat. Tinju Stephen Lin terkepal erat, dan otot-otot di tubuhnya terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Jangan mencoba melawan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Dork Nowitzki mengangkat tangan keempatnya, dan meninju Stephen Lin lagi. Kekuatan yang baru saja dikumpulkan Stephen Lin hancur dalam sekejap. Dia terbaring di tanah, tidak bergerak. Dork Nowitzki mengangkat kepalanya dan melihat ke samping. "Beri aku sebotol jus ceria," teriak Dork Nowitzki. Seorang bawahan segera melemparkan sebotol jus penyemangat. Dork Nowitzki mengambil sarinya, menggigit tutupnya, dan meletakkan sarinya di depan Stephen Lin. "Stephen Lin, aku akan memberimu kesempatan." Dork Nowitzki membungkuk, meletakkan kepalanya di depan Stephen Lin, dan berkata dengan bercanda, "Ini sebotol jus penyemangat, selama kamu meminumnya, maka kamu akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, dan mungkin kamu bisa memenangkanku, tetapi jika kamu tidak meminumnya, maka kamu akan menemui jalan buntu." Petik 2. Kata-kata Dork Nowitzki membuat semua orang di kerajaan naga wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dork Nowitzki akan membunuh seseorang. Stephen Lin mewakili seni bela diri kerajaan naga, dan seni bela diri kerajaan naga selalu mencemooh jus buah. Jika Stephen Lin meminum jus saat ini, itu berarti semua kegigihan Dragon Warriors akan hancur saat ini. Bahkan jika dia mengalahkan Dork Nowitzki karena meminum jus, dia tidak akan keberatan. Seni bela diri kerajaan naga akhirnya menyerah pada pohon kehidupan. Jika Stephen Lin tidak meminum jusnya, maka Stephen Lin akan ditekan ke tanah dan dibinasakan sampai mati. Itu berarti kerajaan naga Wulin kalah dari pohon kehidupan. Menyerah, hidup. Jika Anda tidak tunduk, mati. Ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang ditanyakan Dork Nowitzki kepada Stephen Lin dan Longguo Wulin. Bab 1124. Tidak ada suara di stadion. Semua orang menatap kedua orang di panggung kompetisi. Semua orang menunggu jawaban Stephen Lin. Pilihan apa yang akan dia ambil? Stephen Lin melihat jus penyemangat di depannya. Jusnya dikemas dalam botol bening dan cairan di dalamnya berwarna biru dan terlihat keruh. Botol jus ini hanya berjarak belasan sentimeter dari wajahnya, dan tutup botolnya sudah dibuka. Selama dia mau, dia dapat dengan mudah meminumnya, dan mendapatkan peningkatan kekuatan dalam jangka pendek. Apalagi bahan baku jus ini seharusnya sudah dipisahkan dari tubuh manusia, meski diminum pun tidak melanggar etika manusia. Yang paling penting adalah setelah meminum sebotol jus ini, dia memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Dia akan dapat menyimpan piala emas Raja Suci pertama di Kerajaan Naga, dan dia akan menjadi pahlawan rakyat. Bahkan jika dia menang dengan minum jus, di masa depan, Anda pasti bisa menemukan cara untuk menjernihkan diri. Semuanya sepertinya memberitahu Stephen Lin, minum sebotol jus ini, berbalik, menangkan pertempuran ini, dan jadilah pahlawan semua orang. Namun, ada suara di hati saya yang memberitahu Stephen Lin. Dia tidak bisa melakukan itu. Dia bisa gagal, dia bisa mati, tapi benar-benar tidak bisa menyerah. Karena dia adalah seorang tiran. Sebagai seorang raja, bagaimana dia bisa tunduk kepada orang lain? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu, untuk bertahan hidup, kamu dapat hidup tanpa prinsip atau garis bawah? Tanya Stephen Lin. Jadi, kamu berencana untuk mati secara heroik, kan? Dork Nowitzki mengangkat alisnya dan bertanya. Jika ada kemungkinan untuk hidup, saya tidak pernah ingin mati, tetapi jika hanya ada satu jalan buntu, maka saya hanya dapat membawa Anda ke jalan. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, ada sebuah letusan tiba-tiba di kedua lengan. Kekuatan, ditopang di tanah, menopang tubuh sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin? Dork Nowitzki memandang Stephen Lin dengan tidak percaya. Pada saat ini,
dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menekan Stephen Lin ke tanah. Bagaimana mungkin Stephen Lin masih menopang tubuhnya? Berdiri, ini telah melampaui kognisinya. Ayo, Stephen Lin, berdiri. Melihat kecenderungan Stephen Lin untuk berdiri, penonton di sekitarnya berteriak kegirangan. Turun, Dork Nowotsku meraung, menekan tubuh Stephen Lin dengan keras. Tubuh Stephen Lin yang baru saja bangun tiba-tiba tenggelam, hampir tergeletak di tanah lagi. Namun, dia tetap tidak turun pada akhirnya. Lengannya gemetar, dan dia menopang tubuhnya sedikit demi sedikit. Tapi kali ini, tidak peduli seberapa keras Dork Nowotsku berusaha, dia tidak bisa menekan Stephen Lin. Mode pemusnahan, nyalakan. Stephen Lin mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya. Modus pemusnahan, bisa dibuka lagi. Bagaimana ini mungkin? Dork Nowotsku menjadi gila ketika mendengar kata-kata ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Bogut, kemajuan pengisian Stephen Lin seharusnya hanya cukup untuk menggunakan mode pemusnahan sekali. Sebelum Stephen Lin menggunakannya, dia menggunakannya 2 kali, yang sudah di luar pengetahuan Dork Nowotsku, dan sekarang Stephen Lin menggunakannya untuk ketiga kalinya, yang membuat Dork Nowotsku kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Bagaimana mungkin untuk mengaktifkan mode pemusnahan ketiga? Saat berikutnya, kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Dork Nowotsku. Dork Nowotsku didorong oleh gaya ini, melonjak ke udara tak terkendali. Saat berikutnya, tubuh Stephen Lin melompat dari tanah dan datang ke depan Dork Nowotsku. Tidak mungkin, Dork Nowotsku meraung, meninju Stephen Lin. Namun, kecepatan Stephen Lin jauh lebih cepat darinya. Stephen Lin mengepalkan tangan kanannya, dan langsung meninju wajah Dork Nowotsku. Kekuatan yang kuat menyebabkan Dork Nowotsku jatuh dari langit seperti peluru meriam. Dengan keras, Dork Nowotsku menghantam tanah dengan telungkup. Tubuh Stephen Lin jatuh dengan cepat, kaki kanannya ditekuk, dan dia langsung memukul punggung Dork Nowotsku dengan lututnya. Ledakan, tanah tenggelam lagi, dan sebuah lubang yang dalam muncul. Saat berikutnya, Stephen Lin meraih lengan di punggung Dork Nowotsku dengan kedua tangan. Kamu bajingan, aku akan membongkarmu hari ini. Stephen Lin meraung, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tangannya, menarik tangan Dork Nowotsku dengan kasar. Robek, lengan Dork Nowotsku di bagian belakang dirobek oleh Stephen Lin secara paksa. Ah, Dork Nowotsku menjerit menakutkan. Penonton di sekitarnya juga dikejutkan oleh adegan brutal Stephen Lin. Itu benar-benar secara paksa merobek tangan seseorang, betapa mengerikannya kekuatan ini. Stephen Lin menjentikkan tangannya dengan santai, dan melemparkan kedua tangan itu ke kejauhan. Setelah itu, Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan membanting leher Dork Nowotsku. Namun, Dork Nowotsku masih kuat. Tepat ketika pukulan Stephen Lin hendak mendarat, Dork Nowotsku melompat ke depan dan menghindari pukulan Stephen Lin. Pukulan Stephen Lin menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang di tanah. Panggung turnamen yang buruk, saat ini ditutupi dengan semua jenis lubang yang dalam. Dork Nowotsku berdiri di hadapan Stephen Lin, wajahnya sangat pucat. Darah mengalir dari punggungnya, dan kemampuan pemulihannya telah menghilang saat ini, dan dua lengan tidak pernah tumbuh kembali dari punggungnya. Bagaimana ini bisa terjadi, Stephen Lin, mengapa ini terjadi? Dork Nowotsku memandang Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Stephen Lin mencibir dan bergegas langsung ke Dork Nowotsku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mode pemusnahan, hanya 10 detik. 10 detik ini harus dimanfaatkan sepenuhnya, tidak ada 1 detik pun yang terbuang percuma. Saat berikutnya, Stephen Lin muncul di depan Dork Nowotsku seperti hantu. Tangan di punggung Dork Nowotsku ditarik keluar, tubuhnya terluka parah, dan kekuatannya rusak menghadapi Stephen Lin. Dork Nowotsku tidak memiliki cara untuk menangkis secara efektif. Serangan seperti badai Stephen Lin langsung menenggelamkan Dork Nowotsku. 10 detik berlalu dengan cepat. Stephen Lin menghentikan serangan itu.
Di depannya, Dork Nowotsku terhuyung mundur beberapa langkah, lalu langsung berlutut di tanah. Darah menyembur keluar dari berbagai tempat di tubuhnya. Cedera yang sempat ia pulihkan sebelumnya kembali muncul pada Dork Nowotsku. Seluruh tubuhnya tampak putus asa, berlutut di sana tak bergerak, momentum di tubuhnya sudah lama menghilang. Stephen Lin berjalan ke arah Dork Nowotsku dan berjongkok. Sebelum aku mati, beritahu aku mengapa kamu masih bisa mengaktifkan mode pemusnahan. Dork Nowotsku berkata dengan lemah. Dapat menyimpan energi selama pertempuran. Stephen Lin mendekati telinga Dork Nowotsku dan berkata dengan lembut. Murid Dork Nowotsku tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Stephen Lin dapat menyimpan energi saat bertarung. Seranganmu akhirnya memberiku hampir 1% dari energiku, dan 1% ini sudah cukup, kata Stephen Lin, mengangkat tangannya, dan meraih leher Dork Nowotsku, dan mengangkatnya. Dork Nowotsku sangat lemah sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Stephen Lin berdiri di sana dan melihat ke sekeliling stadion. Saat ini, tidak ada suara di stadion, dan semua orang memandang Stephen Lin dengan penuh semangat, menunggu kemenangan terakhir Stephen Lin. Aku menang, kata Stephen Lin datar. Mengikuti suara Stephen Lin mengerahkan kekuatan di tangannya. Dengan sekali klik, leher Dork Nowotsku patah dan dia kehilangan nyawanya. Stephen Lin melempar Dork Nowotsku ke samping, lalu mengepalkan tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja Suci. Seseorang berteriak, Raja Suci. Segera seseorang berteriak bersamanya. Setelah itu, semakin banyak orang bergabung dengan teriakan. Raja Suci, Raja Suci, Raja Suci. Petik 2. Teriakan ratusan ribu orang bergema di stadion, dan teriakan ritmis menggerakkan hati semua orang. Pertempuran terakhir ini telah mengalami pasang surut dan berbagai pembalikan. Pada akhirnya, Stephen Lin mengandalkan kemauan bertarung yang ulet dan kekuatan bertarung yang kuat untuk membunuh Dork Nowotsku dan menjadi pemenang akhir. Ini membuat banyak orang bersukacita, karena ini bukan hanya kemenangan Stephen Lin saja, tetapi juga kemenangan para prajurit kerajaan naga. Tanpa pengenalan jus kehidupan, para prajurit kerajaan naga menunjukkan kekuatan yang mengerikan dalam pertempuran terakhir yang menentukan dari jihad ini. Pada akhirnya, terlepas dari jumlah orang suci perang atau Raja Suci, kinerja para prajurit kerajaan naga di kedua sisi mereka semua melampaui pusat kekuatan dunia barat. Dan ini juga membuktikan bahwa jus bukanlah obat mujarab. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran dengan konsekuensi yang luas. Chen Hongyu dan yang lainnya menemani seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kotak dan mengambil jalan khusus ke tengah stadion. Xiao Chentian, Bu Yixian, dan lainnya yang telah pergi untuk menerima perawatan sebelumnya semuanya mengepung pria tua berambut putih itu sebagai penjaga. Posisi sentral platform kompetisi. Setelah memeriksa Dork Nowotsku, wasit memastikan bahwa Dork Nowotsku tewas dalam pertempuran. Wasit di tempat kejadian mengumumkan bahwa Stephen Lin telah menang. Sekali lagi ada sorakan besar dari seluruh stadion. Penonton bersorak, begitu pula para prajurit kerajaan naga Erdan, dan semua orang di depan TV bersorak. Di antara kerumunan yang bersorak, beberapa sosok hitam pergi dengan tenang. Tanpa kecuali, wajah orang-orang ini penuh amarah yang terlihat dengan mata telanjang. Dork Nowotsku itu telah menghancurkan kerja keras organisasi kita selama setahun terakhir. Salah satu pria itu berkata sambil berjalan sambil menggertakkan giginya. Pria ini adalah pria yang memberi Dork Nowotsku buah pertama sebelumnya, dan suaranya adalah suara yang sama yang berulang kali muncul di telinga Dork Nowotsku. Dan di leher orang ini, tato angka 9 bisa terlihat samar-samar. Bab 1125. Pertempuran yang menghancurkan dunia Raja Suci akhirnya berakhir. Stephen Lin berdiri di tengah panggung kompetisi, menikmati sorakan semua orang. Dia, layak menyandang nama Raja Suci, memenggal kepala Dork Nowotsku dalam bentuk ketiga,
dan juga memenangkan pertempuran antara para prajurit kerajaan naga dan pohon kehidupan. Saat ini, dia memang pantas menjadi orang nomor satu di dunia ini. Tapi Stephen Lin tahu dengan jelas bahwa ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia ini, dan orang itu adalah Bogut. Kekuatan Bogut jauh melebihi siapapun yang pernah dikenalnya. Selain Bogut, orang-orang kuat yang meminum jus juga akan menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Jika dia tidak dapat mempertahankan energi yang cukup, itu berarti cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh mereka yang minum jus. Aku benar-benar tidak bisa bersantai sejenak. Stephen Lin menghela nafas panjang. Satu-satunya hal yang membuat senang adalah Dork Nowotsku menyalakan formulir ketiga di saat-saat terakhir, dan kemunculan formulir ketiga cukup untuk memicu krisis kepercayaan publik terhadap jus. Meskipun bentuk ketiga tampaknya jauh lebih kuat dari bentuk kedua, tetapi tiba-tiba ada dua tangan lagi. Ini tidak lagi dapat dikaitkan dengan menjadi lebih kuat, ia bahkan dapat dikatakan sebagai mutasi genetik. Dan dalam hal genetika, ada lebih banyak ketidakpastian, dan lebih banyak skeptisisme publik tentang jus. Bagaimanapun, jus buah pasti akan menghadapi keraguan publik yang besar di masa depan, dan pada saat yang sama, kecepatan ekspansi pasar jus buah pasti akan turun secara signifikan. Semua ini adalah kabar baik. Pada saat ini, Chen Hongyu dan yang lainnya muncul di hadapan Stephen Lin. Stephen Lin juga melihat lelaki tua berambut putih di samping Chen Hongyu untuk pertama kalinya. Melihat pria itu, Stephen Lin segera meluruskan ekspresinya. Presenter diundang, negara XXXXXX sedang di atas panggung, dan kami akan membuka peti harta karun Raja Suci untuk Raja Suci kami. Teriak pembawa acara dengan mikrofon. Dengan senyuman di wajahnya, lelaki tua berambut putih itu berjalan ke panggung kompetisi ditemani oleh Chen Hongyu dan yang lainnya. Saat ini, arena pertandingan penuh dengan lubang, sehingga sangat sulit untuk berjalan, tetapi lelaki tua itu berjalan dengan sangat mantap, yang cukup untuk menunjukkan bahwa lelaki tua itu masih dalam keadaan sehat. Pria tua berambut putih itu berjalan ke arah Stephen Lin, tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Stephen Lin. Ziming, aku telah mendengar mereka menyebut namamu, tapi aku belum pernah bertemu satu sama lain. Pertama kali aku bertemu hari ini, itu adalah masalah pikiranku. Selamat, kamu telah memenangkan kehormatan untuk prajurit kerajaan nagaku. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Senang bertemu denganmu. Stephen Lin tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk saling berpelukan. Kemenangan hari ini sudah cukup untuk mencatat sejarah dan mengubah dunia. Kemenangan Anda telah memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa jus mungkin sangat kuat, tetapi potensi manusia juga tidak terbatas. Saya bangga dengan Anda. Pria tua berambut putih itu melanjutkan. Kamu sopan. Sebagian besar yang saya lakukan hanya karena saya membutuhkannya, kata Stephen Lin. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, peti harta karun Raja Suci, buka untukmu. Kata lelaki tua berambut putih itu, berbalik dan menekan tombol peti harta karun di sebelahnya. Sebuah lubang bundar segera muncul di peti harta karun. Tuan Lin, masukkan saja tanganmu, kata staf di sebelahnya. Stephen Lin mengangguk, dan memasukkan tangannya ke dalam lubang bundar. Begitu dia memasuki lubang bundar, Stephen Lin sepertinya memasukkan tangannya ke dalam lumpur. Sebuah tekanan datang dari segala arah, benar-benar menyelimuti tangan Stephen Lin. Perasaan itu begitu luar biasa sehingga Stephen Lin tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Oke, kata anggota staf. Stephen Lin mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada yang menyentuh tangannya. Diperlukan sekitar 3 menit untuk membentuk Jinbei. Selama waktu ini, kami akan melakukan wawancara singkat dengan Anda, kata staf tersebut. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ya. Petik 2. Setelah itu, tuan rumah Xiaosha segera berjalan, dan lelaki tua berambut putih itu juga berbalik dan pergi. Tuan Stephen Lin, selamat. Xiaosha memeluk Stephen Lin dengan senyum di wajahnya.
Meskipun Stephen Lin tidak mengenal pembawa acara ini, dia tahu bahwa dia adalah penggemarnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengajukan pertanyaan memalukan seperti itu kepada Russell dan Zhang Xuang pada saat genting. Stephen Lin tersenyum dan saling menepuk punggung. Sejujurnya, Tuan Lin, saya adalah penggemar setia Anda, kata Xiao Sa. Aku merasakannya, kata Stephen Lin. Anda mungkin tidak tahu bahwa saya telah memperhatikan Anda sejak lama, ketika Anda pertama kali muncul, dan kemudian, banyak penampilan Anda membuat saya menganggap Anda sebagai idola saya, bahkan jika Anda melakukan beberapa kesalahan selama periode tersebut. Kabar baik, aku masih tidak pernah menyerah cintaku padamu. Hari ini kamu memenangkan kemenangan ini, aku sangat bersemangat, tolong maafkan kesalahanku, tapi, Tuan Lin, aku sangat bersemangat. Xiao Sa berkata dengan bersemangat, wajahnya memerah karena terlalu bersemangat. Stephen Lin menepuk pundak Xiao Sa sambil tersenyum dan berkata, aku akan mengundangmu ke pesta perayaan malam itu. Petik 2. Benarkah? Xiao Sa bertanya dengan heran. Tentu saja itu benar. Stephen Lin tersenyum. Bagus. Tuan Lin, terima kasih banyak. Kata Xiao Sa bersemangat. Ada semburan tawa di tempat kejadian. Tidak ada yang menyangka bahwa panggung seni bela diri akan berubah menjadi adegan mengejar bintang. Penampilan Xiao Sa sedikit di luar kendali. Lagi pula, dia adalah pembawa acara, tetapi semua orang menyatakan pengertian untuknya, karena semua orang yang hadir sedang dalam mood, mereka semua sama seperti Xiao Sa. Langkah selanjutnya adalah rutin, Tuan Lin. Saya telah mengumpulkan beberapa pertanyaan, ini menjadi perhatian penonton dan netizen, saya harap Anda dapat menjawabnya dengan murah hati, kata Xiao Sa. Ya, Stephen Lin mengangguk. Dalam beberapa menit berikutnya, Xiao Sa mengajukan banyak pertanyaan kepada Stephen Lin, seperti mengapa tiba-tiba ada pembalikan, dan apa yang disebut mode pemusnahan. Stephen Lin menjawab dengan singkat, dan beberapa hal yang sulit dijelaskan secara alami dibuat-buat di tempat. Untungnya, semua orang tidak tahu apa itu mode pemusnahan atau apa itu kerangka mesin, dan yang lain tidak dapat melihat kekurangan apapun yang dibuat Stephen Lin dengan santai. Setelah beberapa menit, tanya-jawab berakhir. Staf naik ke atas panggung dan membuka kotak itu. Saat kotak dibuka, piala emas yang persis sama dengan tangan Stephen Lin muncul di depan semua orang. Itu adalah piala emas dengan kepalan tangan, dan pembuluh darah Stephen Lin terlihat jelas di piala itu. Ini adalah adegan yang menciptakan sejarah. Semua orang yang hadir, kalian semua adalah saksi. Jihad pertama telah berlangsung selama setengah tahun. Sejak itu, tirai telah berakhir. Kami mengucapkan selamat kepada Tuan Stephen Lin karena telah menjadi Raja Suci pertama dalam sejarah. Selamat juga untuk seni bela diri Longguo, piala emas Raja Suci ini akan menjadi piala khusus untuk semua perang suci di masa depan. Dia akan membawa kemuliaan Tuan Stephen Lin dan menyebarkannya selamanya. 100 tahun, 1000 bertahun-tahun kemudian, ketika orang melihat ini ketika piala emas Raja Suci diadakan, Anda masih akan tahu bahwa dia berasal dari Tuan Stephen Lin, teman penonton, dan pejuang di tempat kejadian. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Stephen Lin kita dengan tepuk tangan terhangat. Atas nama Raja Suci, Anda pantas mendapatkannya. Teriak tuan rumah Xiao Sa penuh semangat. Raja Suci, Raja Suci. Ada sorakan seragam di tempat kejadian. Stephen Lin meraih piala emas Raja Suci dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di tengah sorak-sorai, jihad resmi berakhir. Jihad berikutnya akan dimulai dalam 5 tahun. 5 tahun adalah satu putaran, dan setiap putaran berlangsung selama setengah tahun. Meskipun belum diketahui siapa Raja Suci dalam jihad berikutnya, dilihat dari usia Stephen Lin di awal 30-an, Raja Suci akan berada di saku Stephen Lin dalam beberapa dekade mendatang. Dunia ini akan mengantarkan dinasti milik Stephen Lin. Dikelilingi oleh sorakan dan kerumunan, Stephen Lin meninggalkan stadion. Setelah itu,
kerumunan kembali ke ibu kota kekaisaran dengan pesawat khusus. Stephen, kami telah menyiapkan jamuan perayaan akbar untuk Anda di markas klan naga. Anda dapat mengundang teman dan kerabat Anda untuk datang. Selain itu, beberapa bangsawan juga akan datang ke jamuan perayaan secara langsung. Apapun yang terjadi malam ini, kami tidak boleh pulang tanpa mabuk. Chen Hongyu berkata dengan bersemangat, menepuk bahu Stephen Lin. Aku harus pulang dulu, kata Stephen Lin. Pulang? Berapa lama? Tanya Chen Hongyu. Tidak akan lama, kamu pergi ke markas dulu, dan aku akan pergi nanti, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, Chen Hongyu mengangguk. Setelah itu, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan pergi ke rumah sendirian. Saat itu sudah jam 5 sore, dan keramaian karnaval terlihat di mana-mana di sepanjang jalan. Banyak orang mengangkat foto Stephen Lin, spanduk, dan berparade di jalan dengan memberi hormat. Banyak mobil yang diparkir di pinggir jalan dan membunyikan klakson mereka. Seluruh kota berada di karnaval. Di tengah karnaval ini, Stephen Lin kembali keluar vilanya. Gu Feiyan sudah berdiri di depan pintu. Dia tidak pergi ke stadion karena Stephen Lin tidak membiarkannya pergi dan tidak ingin dia melihat adegan berdarah itu. Pada saat ini, Gu Feiyan mengenakan pakaian terindah dan datang ke pintu dan menunggu Stephen Lin dengan sabar. Saat mobil Stephen Lin berhenti, Gu Feiyan berlari menuju mobil Stephen Lin sebelum Stephen Lin membuka pintu. Stephen Lin membuka pintu mobil, bergegas keluar dari mobil, dan berlari menuju Gu Feiyan. Keduanya saling mendekat dan berpelukan erat dengan tangan terbuka. Aku menang, kata Stephen Lin. Aku tahu, kamu yang terbaik. Teman sekelas Xiao Lin, kata Gu Feiyan dengan mata merah. Papa Lin. Suara Lin Waner datang dari samping. Stephen Lin melepaskan tangannya dan melambai ke Lin Waner. Ayah Lin. Lin Waner berlari dan melemparkan dirinya ke Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat Lin Waner dan meletakkan satu tangan di bahu Gu Feiyan. Pada saat ini, dia sangat puas. Waner, ayahmu Lin akan menjadi pahlawan kerajaan naga kita mulai hari ini, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Papa Lin selalu menjadi pahlawanku, Lin Waner berkata dengan serius. Waner, naik ke atas dan ganti pakaian, kita akan pergi makan malam nanti, kata Stephen Lin. Oke, Lin Waner mengangguk, lalu berlari kembali ke villa. Stephen, aku punya hadiah untukmu, Gu Feiyan berkata dengan malu-malu dengan wajah memerah. Hadiah apa? Stephen Lin bertanya. Saya hamil. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.